Acara selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara perlombaan Gema Takbir yang akan disampaikan oleh Ibu Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 sekaligus Kepala SMP 3 Al-Muhajirin, Ibu Hajah Kiki Zakia Nur Aisyah SSI MH. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Yang terhormat dan yang kita muliakan bersama ayahanda, guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA, beserta Ibunda Dr. Anda Hajah Ais Marfa MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau keduanya senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan menjadi wasilah kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doanya juga untuk Syekhuna beserta Ibu Ketua Yayasan Ibu Dr. Haji Ifah Faiza Rahma MPD yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji beserta Ustadz Mustafa. Mudah-mudahan ibadah hajinya diberikan kelancaran, dimudahkan, dan menjadi haji yang mabrurah, bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat dan yang kami banggakan, para Dewan Asatid Ustadzah, yang pada kesempatan kali ini beliau semua selalu menjadi garda terdepan kita. Tanpa Asatid Ustadzah yang ada di tengah-tengah kita, mungkin tidak akan terselenggara Idul Adha ini dengan baik. Dari pertama awal kita mengadakan agenda, berbagai rangkaian di agenda Idul Adha ini, sampai nanti selesai tasyrik, Ustadzah, Asatid Ustadzah inilah semua yang menjadi garda terdepan. Kita doakan mudah-mudahan pada Dewan Asatid Ustadzah ini semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat Asatid Ustadzah kita yang hebat luar biasa. Dan tidak lupa yang paling saya cintai, anak-anakku sekalian, yang tentunya sangat saya banggakan karena luar biasa di tengah liburan Idul Adha ini kalian betul-betul menjaga keistiqomahan kalian berada di pondok pesantren ini. Tepuk tangan buat anak-anakku hebat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu hari menjelang Idul Adha, kita semua bisa melaksanakan agenda, yaitu kita akan melaksanakan agenda Gema Takbir di malam hari ini. Tentunya ini sudah beberapa hari ke belakang dan sekarang ini adalah puncaknya, dan insya Allah nanti juga akan ada pembagian hadiah. Dan tentunya semua ini adalah tidak lain karena berkat inayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi kita sebelum maghrib sudah melaksanakan tasyabbuh bil arafah, ya,
Sebagaimana kita tahu bahwa tasyabuh bil Arafah ini adalah kita yang tidak berhaji ini disunahkan untuk menyerupai orang-orang yang sedang berada di Arafah, yang sedang wukuf, yang sedang berhaji. Karena al-hajju Arafah, puncaknya haji itu adalah di Arafah. Dan tadi kita sudah melaksanakan yang mana kita tahu bahwa di hari tasyabuh Arafah itu adalah paling baik-baiknya, hari terbaiknya kita berdoa. Ya, semoga apa yang tadi kita doakan, kita berdoa bersama, bahkan memohon ampunan, berzikir, beristighfar, Allah terima segala kebaikan, segala doa, segala ampunan, sehingga setelah lepas dari hari Arafah ini kita bisa menjalani hari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan untuk besok insya Allah kita akan melaksanakan Idul Adha, yaitu kita akan menyembelih insya Allah ada 4 sapi dan 15 kambing. Tentunya saya mengucapkan terima kasih buat anak-anakku sekalian, para dewan asatid, ustadzah yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk berkurban, juga para orang tua santri yang melaksanakan kurban di pesantren ini. Mudah-mudahan segala kebaikannya menjadi kebaikan yang terus mengalir berlipat ganda, sehingga kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa tidak ada lagi yang patut kita laksanakan di hari yang mulia ini adalah kita bersyukur bahwa di hari ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan usia, yang mana sangat banyak sekali pada hari ini saudara kita, handai taulan kita sudah meninggalkan kita. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini Allah beri nikmat, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini. Dan tentunya ini adalah karunia yang patut sangat kita syukuri, karena semua ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan kecuali nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kita semua dikumpulkan di tempat yang luar biasa baik. Kalaulah Allah tidak sayang kepada kita, mungkin kita sudah dilempar ke tempat yang penuh dengan hina. Tapi dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang mana tempat ini adalah tempat sama-sama untuk mencari ilmu, untuk mencari jati diri kita, untuk mengenal diri kita. Karena Allah ingin kita ini selalu berada dalam kebaikan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tidak ada Allah menginginkan suatu kebaikan kecuali orang itu diberikan pemahaman akan agamanya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, para dewan asatid, ustadzah, dan saya tentunya sangat berbangga, berbahagia. Kita semua berada di lingkungan yang sama-sama ingin sama-sama mengenal agama, sama-sama ingin mengenal Allah, sama-sama ingin mengenal diri kita sendiri. Karena banyak sekali di luar sana yang mana diberi nikmat ini adalah bukan untuk kebaikan. Diberi nikmat ini adalah untuk kemaksiatan. Oleh karena itu bersyukur, segala kebaikan ini Allah berikan kepada kita, kita pakai untuk kebaikan. Tentunya anak-anakku sekalian, jangan lupa terus bersyukur apa yang Allah berikan ini. Mari kita lakukan dengan amal soleh. Mari kita lakukan dengan terus kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga berterima kasih kepada orang tua. Tentunya patut orang tua pun bangga karena anak-anaknya berada di lingkungan yang sama-sama ingin mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, dan mengenal agama. Allah sangat baik, Allah sangat sayang kepada kita. Allah tahu keburukan kita, Allah tahu kejelekan kita, bahkan Allah tahu kita sering lalai kepadanya.
tapi Allah masih memberikan kita nikmat yang terus berlimpah. Allah tahu kita sering melupakannya, padahal Allah memberikan nikmat tidak putus kepada kita. Andaikan saja nikmat itu Allah putus, andaikan saja nikmat itu Allah cabut, maka apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan menyesal. Oleh karena itu, mari jangan sampai kita menyesal ketika nikmat Allah sudah Allah cabut dalam diri kita. Nikmat sehat kita Allah cabut, nikmat iman kita Allah cabut, nikmat kita mencari ilmu Allah cabut. Tentunya ketika Allah mencabut nikmat ini, akan terjadi musibah dalam diri kita. Karena apa? Yang paling bahaya, yang paling menjadi musibah dalam diri kita adalah ketika kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah-tengah lingkungan yang luar biasa sangat baik ini, kita terus berpegangan tangan, kita terus merapatkan barisan, kita sama-sama mengenal diri kita, mengenal siapa Tuhan kita yang lebih dekat dari urat leher kita semuanya. Tentunya kita adalah manusia yang ingin menjadi hamba Allah, manusia yang ingin menjadi hamba Allah yang betul-betul mulia dan dicintai. Kita tidak ingin menjadi hambanya manusia, kita tidak ingin menjadi hambanya dunia, tapi kita ingin menjadi hamba Allah yang betul-betul Allah sayangi. Oleh karena itu, mari di momen yang sangat mulia ini, di Idul Adha ini, hari yang selayaknya kita perbanyak rasa syukur kita. Di samping kita berbahagia, kita akan melaksanakan Idul Adha, tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang bahagia kecuali manusia yang sudah mengenal Tuhannya. Hidup itu indah, hidup itu bahagia ketika kita sudah mengenal Tuhannya. Karena apa? Tidak ada satu musibah, tidak ada suatu kejadian pun karena Allah sayang pada kita. Kita merasa bahwa musibah itu adalah suatu yang sangat menyakitkan. Tapi ketika kita tahu bahwa di balik musibah itu adalah suatu kebahagiaan dan hikmah yang luar biasa bagi kita, maka kita tidak akan takut. Dan kita akan menjadi manusia yang ajeg, manusia yang tangguh, manusia yang tidak goyah iman. Dan itulah yang bisa menentukan kita apakah kita mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Oleh karena itu, disinilah, di pondok pesantren inilah kita sama-sama melatih keimanan kita, ketakwaan kita, keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan hakul yakin. Karena kita ingin menjadi manusia yang bahagia, tentunya bahagia yang bukan hanya di dunia, tapi bahagia yang membawa kebahagiaan kelak sampai ke akhirat. Mudah-mudahan di malam ini, malam yang penuh mulia ini, kita terus bisa bersyukur dan berbahagia tentunya, karena besok akan diselenggarakannya penyembelihan kurban. Dan jangan lupa, karena hari tasyrik itu adalah memang harinya berbahagia bagi orang muslim. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa ta'amin, ayyamu aklin wa syurbin. Ya, hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Tapi awas, jangan makan dan minum gak berhenti-berhenti ya. Makan dan minum yang penuh syukur, makan dan minum yang penuh khidmat, yang kita tahu bahwa dari mana awalnya, dari mana asalnya. Kita yang tadinya tidak ada di dunia ini menjadi ada, dan kemudian tidak lama juga akan tiada. Dan begitulah makanan yang kita santap. Sekarang ada, mungkin besok sudah tidak ada lagi sapi dan kambing. Oleh karena itu, mari kita syukuri, kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, semuanya ini adalah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat yang kita rasakan di alam dunia ini kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk hari ini yang insya Allah akan melaksanakan gema takbir. Dan mudah-mudahan semuanya tetap berbahagia berada di pondok ini, berlebaran Idul Adha di pondok ini.
sampai hari tasyrik kita akan terus menghabiskan 4 sapi dan 15 kambing ya. Terima kasih semuanya. Syukron. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Gimana itu? Oh, ditulang. Ya, Gema Takbir kali ini saya buka secara resmi dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.